Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di minggu yang baru ini, di hari pertama, Senin pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya di perenungan pagi hari ini. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Di perjalanan panjang hidup kami merasakan kehadiran Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan semangat untuk tetap bisa menapaki kehidupan dengan taat setia kepadamu. Kami yang datang menyembah Engkau di pagi ini Tuhan, Engkau berkenan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar lewatnya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik, lalu kemudian memberlakukannya seperti yang Tuhan kehendaki. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Allah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Ibadah, ritual, dan aktual. Ibadah, ritual, dan aktual. Saudaraku, kalau kita melihat tema khotbah kita ini, maka kita dibawa ke dalam kesadaran memahami realitas hidup kita dalam konteks peribadahan. Ya. Artinya lewat tema ini mau mengatakan kepada saya dan saudara bahwa tidak sedikit orang kemudian memahami ibadah itu hanya dalam konteks ritualnya saja. Artinya bagaimana mereka membangun peribadahan itu berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu saja. Di situasi-situasi tertentu saja. Seperti misalkan ada orang Kristen yang hanya beribadah di hari Natal saja. Atau mungkin di Jumat Agung saja. Atau mungkin di Paskah saja dan lain sebagainya. Tentu hal-hal ini bagi Allah bukanlah sesuatu yang diwajibkan atau diinginkan oleh Tuhan. Kenapa saudaraku demikian? Karena Allah meminta ibadah kita adalah ibadah yang aktual. Ibadah yang nyata. Selalu ada di setiap realitas hidup kita. Karena ibadah kita pahami secara iman Kristen adalah sebagai nafas. Artinya kalau kita beribadah, kita bernafas. Kalau kita tidak beribadah, kita tidak bernafas. Nah tentu secara hurufiah kita bisa artikan, tidak mungkin di hadapan Allah kita menunjukkan nafas hidup kita hanya pada waktu Natal saja, pada waktu Jumat Agung saja, pada waktu ada perjamuan kudus, pada waktu ada baptisan dan seterusnya. Tetapi bagaimana seluruh kehidupan kita, betul-betul kita hadirkan ibadah kita yang aktual, ibadah kita yang real, yang nyata, lewat perbuatan, tutur kata, di dalam pekerjaan, di dalam pertemanan, di dalam persekutuan, di dalam keluarga, di tengah masyarakat yang majemuk dan seterusnya.
Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Allah. Karena seluruh perbuatan kita dalam hidup ini, itu adalah ibadah kita kepada Allah. Tujuannya adalah supaya kita berhati-hati di dalam menyatakan hidup kita. Karena seluruh tindak tanduk kita itu mewakili Allah. Kita menjadi cermin Allah bagi dunia ini. Karena kita sudah dijadikan oleh Allah serupa segambar dengan Dia. Jadi kita mewakili Allah di konteks kehidupan kita di dunia ini. Makanya Allah sebut kita ini adalah mitranya. Kita ini adalah rekan kerjanya. Kita ini adalah muridnya. Seorang murid harus patuh kepada gurunya. Kita ini adalah anak-anaknya. Seorang anak harus patuh kepada bapaknya. Jadi saya pikir ini baik sekali saudaraku untuk kita renungkan. Supaya kita tidak mencoba untuk mengklasifikasikan ibadah menurut kepentingannya saja. Ritualnya saja. Tapi betul-betul dalam seluruh realitas hidup kita, kita beribadah. Nah sekarang mari kita cari tahu saudaraku. Kenapa ibadah kita tidak hanya dalam konteks ritual tapi harus aktual. Coba kita lihat ayatnya yang pertama di pasal 4 dikatakan demikian. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Di sini saudaraku mau dikatakan kepada kita kalau kita hanya beribadah untuk event-event tertentu saja. Menurut kepentingan kita. Artinya di waktu-waktu lain kita mengalami kekosongan. Kehampaan firman. Kita tidak memiliki firman. Dan di situ kita bisa tergoda oleh roh-roh jahat. Kita menjadi murtad. Kita meninggalkan Tuhan. Karena kita pikir di event itu kita tidak membutuhkan Tuhan. Ini sangat berbahaya saudaraku. Sebab tidak sedikit orang yang terjebak dengan cara pandang hidup yang demikian. Apalagi kalau kemudian Kristennya itu hanya tertulis di KTP. Untuk menunjukkan identitasnya sebagai orang yang punya agama. Tetapi tidak dipahami secara utuh bagaimana menjadi orang yang beragama. Yang identik dengan beribadah. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Supaya kita tahu bagaimana kita membangun ibadah yang aktual. Ibadah yang betul-betul nyata. Dalam setiap waktu. Karena Allah itu tidak pernah tidur. Dia terus memperhatikan dan melihat. Apa yang menjadi perwujudan hidup kita. Sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Coba kita lihat saudaraku di ayat bacaan kita di ayat 8. Yang kita baca bersama tadi dikatakan demikian. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Luar biasa. Kita mau melatih hidup kita. Dengan kekuatan yang ada pada kita. Tetapi kita meninggalkan ibadah. Itu sesuatu yang akan mengecewakan kita. Tidak sedikit orang saudaraku. Selalu saya katakan dalam renungan yang saya sampaikan. Orang ingin mencari sehat. Tapi meninggalkan ibadah. Dia lebih mengutamakan olahraga. Dengan berpikir kalau dia olahraga dia memiliki tubuh yang sehat. Fit. Kuat. Bisakah kita hitung saudaraku. Berapa banyak orang yang mati di saat sedang berolahraga. Tujuannya mencari sehat. Tapi ternyata mati yang didapatkan. Tetapi kalau kemudian
Kita mengalami kematian di dalam beribadah. Kalimat yang dikatakan dalam bacaan kita, ibadah aktual, itu akan mendatangkan kebaikan kita di waktu kini dan di waktu yang akan datang. Coba kita lihat kembali. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya, kalaupun kita mati dalam ibadah atau sedang beribadah, tidak sedikit juga orang yang mati sedang beribadah ya. Dia berkhotbah, tiba-tiba dia mati. Dia bernyanyi, tiba-tiba dia mati. Dia sedang duduk mengikuti liturgi atau ibadah, tiba-tiba dia meninggal. Tidak sedikit, tapi dikatakan di sini itu akan berguna baginya untuk kehidupan yang akan datang. Artinya dia tidak akan mati, tapi dia akan hidup. Dan orang yang mati dalam ibadah atau sedang beribadah akan dijemput oleh Allah untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Ini saudaraku yang perlu kita pahami, yang perlu kita tahu, supaya bagaimana di totalitas hidup kita betul-betul kita memberlakukan hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu bersedia untuk beribadah. Ya. Jangan takut kehilangan apapun hanya karena kita meninggalkan sesuatu yang penting dalam hidup kita, lalu kita kedepankan ibadah. Jangan takut, jangan takut. Karena sejauh kaki melangkah mengejar apa yang kita cari, hanya karena dengan meninggalkan ibadah atau lalu meninggalkan ibadah, kita tidak akan memiliki semuanya itu, saudaraku. Beribadah dan beribadahlah dalam seluruh perjalanan hidup kita. Itu berkat yang sempurna buat saudara dan saya. Yakin dengan setia beribadah, Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami di dalam perenungan firman di pagi ini. Berkenan Tuhan apa yang kami mengerti tentang ibadah ritual dan aktual, benar-benar kami tempatkan seperti yang Tuhan inginkan, bahwa lewat pencerahan firman dari apa yang disoroti oleh tema khotbah kami harus benar-benar menyadari bahwa seluruh kehidupan kami dari bangun pagi sampai tidur malam adalah ibadah, sehingga seluruh aktivitas kami dapat berdayakan seperti yang Kau inginkan, melahirkan hal-hal yang baik, yang benar demi untuk kemuliaan nama-Mu. Tolong kami Tuhan, karena sesungguhnya kami ingin diselamatkan oleh-Mu, baik dalam kehidupan hari ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Karena kami sadar dalam keselamatan dari Tuhan, itulah sorga kami. Pimpin kami, sehatkan kami, kuatkan iman kami, mantapkan langkah kami dalam karya bakti diri kami, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.